Rasulullah dan Sura'akah bin Malik saat hijrah. Hijrah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam, ketika Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar meninggalkan kota Mekah yang penuh dengan kezaliman dan permusuhan, menuju kota Madinah yang penuh dengan kebaikan dan persaudaraan. Dalam perjalanan hijrah yang panjang dan berbahaya ini, banyak kisah menarik dan mengagumkan yang terjadi. Salah satunya adalah kisah Rasulullah dan Sura'akah bin Malik. Sura'akah bin Malik adalah seorang pemimpin suku Bani Mudaj yang tinggal di daerah Qudait dekat Mekah. Ia adalah seorang yang tamak dan rakus, yang tergiur oleh hadiah 100 unta betina yang ditawarkan oleh kaum Quraisy bagi siapa saja yang bisa menangkap atau membunuh Rasulullah. Ketika ia mendengar kabar bahwa Rasulullah dan Abu Bakar telah berhasil keluar dari Mekah dan sedang dalam perjalanan menuju Madinah, ia segera bersiap-siap untuk mengejar mereka dengan kudanya yang cepat. Ia berangkat dengan diam-diam tanpa memberitahu orang lain, agar tidak ada yang menghalangi atau mendahuluinya. Ia juga menolak informasi yang diberikan oleh seorang penggembala, yang mengatakan bahwa ia telah melihat 3 orang yang diduga adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan seorang penunjuk jalan. Ia menganggap bahwa itu adalah tipu muslihat untuk mengalihkan perhatiannya. Ia yakin bahwa ia bisa menemukan jejak Rasulullah dengan mudah. Ia pun berpacu dengan kudanya, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jejak kaki unta yang membawa Rasulullah dan Abu Bakar. Ia semakin dekat dan dekat, hingga ia bisa melihat sosok mereka di kejauhan. Ia merasa senang dan bangga, karena ia merasa bahwa ia akan segera mendapatkan hadiah yang besar dan kemasyhuran yang tinggi. Namun, ketika ia hampir mencapai mereka, tiba-tiba kudanya tersandung dan terjatuh, membuatnya terpental dari pelana. Ia terkejut dan bingung, karena ia tidak melihat ada batu atau lubang yang bisa membuat kudanya terjatuh. Ia pun bangkit dan mencoba untuk menaiki kudanya lagi, tetapi kudanya menolak untuk bergerak. Ia melihat bahwa kaki depan kudanya terperangkap dalam pasir yang berubah menjadi lumpur. Ia pun menyadari bahwa ini adalah tanda dari Allah, yang melindungi Rasulullah dari kejarannya. Ia pun memohon ampun kepada Allah, dan meminta agar kudanya bisa dilepaskan dari lumpur. Ia berjanji bahwa ia tidak akan mengejar Rasulullah lagi, dan ia akan kembali ke tempatnya. Allah pun mengabulkan doanya, dan kudanya pun bisa bergerak lagi. Ia pun berbalik arah, dan meninggalkan Rasulullah dan Abu Bakar. Namun, sebelum ia pergi, ia memanggil mereka dengan suara keras, dan meminta agar mereka berhenti sejenak. Ia ingin berbicara dengan mereka, dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Ia juga ingin meminta nasihat dari Rasulullah, dan menawarkan bantuan apapun yang bisa ia berikan. Rasulullah dan Abu Bakar pun berhenti, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sura'akah bin Malik. Mereka menerima permintaan maafnya, dan memberikan nasihat kepadanya. Rasulullah juga memberikan janji yang luar biasa kepada Sura'akah bin Malik, yaitu bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan gelang emas dari Raja Kisra, yaitu Raja Persia yang sangat kaya dan berkuasa. Sura'akah bin Malik pun terkejut dan takjub mendengar janji ini, karena ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mendapatkan sesuatu yang begitu berharga dan mulia. Ia pun meminta agar Rasulullah menuliskan janji ini dalam selembar kertas, agar ia bisa menyimpannya sebagai bukti. Rasulullah pun menuliskan janji ini, dan memberikannya kepada Sura'akah bin Malik. Sura'akah bin Malik pun berpamitan dengan Rasulullah dan Abu Bakar, dan meminta agar mereka mendoakannya agar mendapatkan hidayah dan kebaikan. Ia juga menawarkan untuk mengaburkan jejak mereka,
agar tidak ditemukan oleh orang-orang Quraisy yang lain. Ia juga menyarankan agar mereka berhati-hati dan mengambil jalan yang tidak biasa, agar bisa sampai ke Madinah dengan selamat. Rasulullah dan Abu Bakar pun berterima kasih kepada Suraqah bin Malik dan mendoakannya agar mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh kepercayaan dan ketenangan, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama dan melindungi mereka. Setelah itu, Suraqah bin Malik kemudian bertaubat dan memeluk Islam. Setelah Rasulullah menaklukkan Mekah, Suraqah bin Malik datang menemuinya dan menyerahkan surat janji yang ditulis oleh Abu Bakar. Nabi mengakui surat tersebut dan memerintahkan agar Suraqah bin Malik diberikan perlindungan dan keamanan. Beberapa tahun kemudian, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pasukan Islam mengalahkan pasukan Persia dan merebut istana Khusrau II. Di antara rampasan perang yang dibawa ke Madinah adalah sebuah gelang emas yang pernah dikenakan oleh Khusrau II. Umar bin Khattab teringat akan janji Nabi kepada Suraqah bin Malik dan memanggilnya untuk datang ke Madinah. Umar bin Khattab pun memberikan gelang emas itu kepada Suraqah bin Malik dan meletakkannya di tangannya. Suraqah bin Malik bersyukur dan mengagumi kebenaran dan keajaiban janji Nabi. Demikianlah kisah Rasulullah dan Suraqah bin Malik saat hijrah yang mengajarkan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang mampu mengubah hati dan nasib seseorang. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keutamaan dan keagungan Rasulullah yang mampu memberikan janji dan harapan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bertobat dan meminta pengampunan, serta menawarkan bantuan dan kerjasama kepada mereka yang pantas mendapatkannya.